وحنيني لصحبتي وحنيني لصحبتي وحنيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa, wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa, wa ba'du. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Sahabat Quran, para pemirsa IKTV dan Madani TV dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah dengan kudrah dan iradahnya. Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Allah masih berikan kesempatan umur, kesempatan waktu kepada kita, sehingga sampai detik ini kita masih bisa beraktivitas dalam hidup dan kehidupan kita. Kita bisa melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Tentu saja yang senantiasa kita berharap kepada Allah ketika Allah berikan kesempatan waktu, kesempatan umur kepada kita, semoga semakin hari kualitas keimanan kita, kualitas keislaman kita, kualitas amal kita semakin hari semakin baik. Sehingga ta'abudan wa taqarruban ilallah kita semakin hari kualitasnya lebih meningkat daripada sebelumnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kaji kita untuk episode yang ke-18 ini, kajian keluarga, kita membahas tema khusus untuk kesempatan ini, yaitu hidup berkah di usia senja. Nampaknya ada kalimat yang ketika kita angkat, ada hal-hal yang kemudian kita kadang ketika dibilang sudah kajian untuk yang lansia, kita seringkali tertekan, kita seringkali kemudian merasa sudah tak punya tenaga lagi, seolah-olah di ujung kehidupan kita itu tidak banyak hal yang bisa kita lakukan. Sementara ketika kita kaji hal-hal ini, subhanallah, akan menjadikan kehidupan kita, rentang perjalanan hidup dan kehidupan kita ini akan terisi dengan hal-hal yang lebih baik. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kemudian bahasan kita ini hidup berkah di usia senja, kita sebutkan kehidupan kita di dunia ini. Dulu kita tidak ada, kemudian sekarang menjadi ada. Yang kemudian ketika kita membaca surat Al-Muluk, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Pada ayat yang kedua, ada kalimat dalam ayat ini adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah zat yang telah khalaqal mauta,
menjadikan kita ini sebelumnya mati, wal hayata, dan kemudian Allah hadirkan kita menjadi hidup. Hidup ketika di alam ruh, hidup kemudian di alam dunia ini. Jadi yang dimaksud di dalam ayat itu khalaqal mauta, maksudnya adalah dulu kita tidak ada. Kemudian berikutnya wal hayata, Allah jadikan kita hidup. Hidup di alam ruh, kemudian ditiupkan di dalam janin saat kita dikandung, dan kemudian Allah hadirkan kita hidup di muka bumi ini. Jadi ketika kita bicara hidup, benarkah ketika Allah berikan kesempatan umur atau diberikan rentang waktu dalam kehidupan ini, yang kita kenal umur adalah rentang waktu perjalanan hidup dan kehidupan kita. Benarkah kita itu ketika dikasih kesempatan oleh Allah itu hidup? Ternyata disebutkan ada yang orang itu di dunia ini disebutkan hidup. Ada juga pula yang kemudian orang itu disebut dia mati sebelum kematiannya. Ada di dunia ini, nyawanya ada. Ketika dilihat orang itu hidup. Tetapi kategorinya orang itu tidak hidup karena ada satu hal. Nah, kemudian bahasan kita hidup berkah. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan demi kebaikan, ketaatan demi ketaatan. Maka itulah yang kemudian disebut berkah. Jadi kalau kita diberikan kesempatan umur oleh Allah, diberi kehidupan di muka bumi ini oleh Allah, kemudian umur kita, kesempatan waktu yang Allah berikan ini menjadikan kita semakin taat kepada Allah, kita semakin baik ibadahnya kepada Allah, maka kemudian itulah yang kemudian disebut hidup atau umur yang berkah. Kalau kita punya harta, harta kita itu mengantarkan kita semakin taat kepada Allah, banyak kebaikan yang kita lakukan, itu kemudian disebut berarti harta kita itu menjadi harta yang berkah. Jadi kalau kita punya rumah, punya uang, punya deposito, punya sawah, punya perusahaan, punya usaha, yang semua yang kita miliki itu semakin mengantarkan kita banyak beramal soleh, semakin kita itu banyak melakukan ta'abudan wa taqarruban ilallah, ketaatan kita kepada Allah semakin meningkat, itulah yang kemudian disebut harta yang berkah. Ketika kita diamanahi oleh Allah jabatan, diberikan kepercayaan kita menjadi pejabat. Ketika jabatan kita itu mengantarkan kita semakin taat kepada Allah, ibadah kita kualitasnya semakin baik, maka itulah yang kemudian disebut jabatan yang berkah. Begitu pula sebaliknya, berkah apa enggak sih kehidupan kita ini? Berkah enggak sih harta yang kita miliki? Berkah enggak sih keluarga kita? Berkah apa tidak jabatan yang kita emban ini? Kita bisa menengok, kita bisa melihat, kita bisa langsung mengoreksi. Kita langsung bisa tahu ketika keluarga kita tidak saling mendukung untuk taat beribadah kepada Allah, ketika harta kita semakin menjauhkan diri kita kepada Allah,
ketika jabatan kita semakin hari semakin menjadikan diri kita jauh dari Allah. Berarti semua yang mengiringi kehidupan kita, yang melingkupi kehidupan kita, harta kita, rumah, tanah, deposito, atau yang kita anggap selama ini aset untuk hari tua, atau kemudian kita mengkategorikan kemudian yang kita simpan deposito itu adalah harapan untuk menjadikan bahagia di hari tua. Kalau semuanya itu menjadikan kita itu jauh dari Allah, jabatan kita semakin hari semakin menjadikan kita sombong, kemudian semakin jauh dari Allah, mengeluarkan kebijakan yang Allah tidak senang, Allah tidak ridho. Maka saat itulah kemudian kita disebut perjalanan hidup dan kehidupan yang Allah berikan kepada kita berarti adalah kehidupan yang tidak berkah. Kemudian ada istilah usia senja. Usia senja ini bahasa yang kita mencoba lebih kepada membuat kita lebih semangat sebenarnya. Usia senja. Jadi ketika matahari tenggelam, kemudian sinar yang merah itu keluar, cahaya yang ada itu keluar, kita menyebutnya ini waktu sudah senja. Usia berapa itu? Ketika kita sudah memasuki usia 60, 70 tahun, itulah yang kemudian disebut usia senja. Kenapa? Karena kita tahu semua kita punya batasan umur. Kata Nabi, standar usia umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Standar usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau kita sekarang merasa usia kita sudah 59 tahun lebih 11 bulan, kalau Allah berikan kesempatan waktu kepada kita sampai usia 60 tahun, berarti usia kita yang Allah berikan, kesempatan waktu yang Allah berikan tinggal 1 bulan. Yang 1 bulan ini kalau kita pandai memanfaatkan, menjadikan umur yang berkah, insya Allah apa yang kita minta kepada Allah, apa bentuk permohonan kita kepada Allah, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bil Islam, wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah ya Rabb, jika satu saat nanti Engkau akhiri kehidupanku, jika satu saat nanti Engkau cabut nyawaku ya Allah, jadikanlah ya Allah akhir perjalanan hidupku itu akhir perjalanan yang dalam keadaan beriman kepadamu. Jadikanlah akhir perjalanan hidupku ya Allah menjadi hamba-Mu yang tetap keislamannya. Jadikanlah ya Allah akhir perjalanan hidupku adalah akhir perjalanan yang husnul khotimah. Ending perjalanan yang baik. Akhir kehidupan yang baik. Ketika kita ini berharap, memohon kepada Allah seperti itu, maka hamasah al-aliyah, pada diri kita harus ada semangat yang tinggi, kemauan yang kuat untuk benar-benar sisa umur yang Allah berikan, kesempatan waktu yang Allah berikan, kita manfaatkan menjadi usia yang berkah.
menjadi kesempatan hidup yang Allah berikan ini kita jadikan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara perjalanan rentang waktu yang kita lalui, bahwa ada kesalahan, ada kekhilafan, ada dosa, ada maksiat, ada kemungkaran yang pernah kita lakukan, kita tahu, kita sadar. Ketika kita melakukan banyak dosa, ketika kita melakukan banyak maksiat, itulah dinamika perjalanan kehidupan kita. Tetapi kesadaran itu harus mengantarkan kepada diri kita untuk menjadikan sisa waktu yang Allah berikan menjadi usia yang berkah. Menjadi kesempatan waktu yang benar-benar kita manfaatkan menjadi sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangkit, semangat untuk melakukan, memanfaatkan rentang waktu, kesempatan waktu untuk tampil dalam kehidupan menjadi lebih baik ibadah kita kepada Allah. Itu yang harus ada. Karena kadang begini, kita melihat orang banyak melakukan kesalahan, kemudian kita bully, kemudian kita omongin, kemudian kita cibir orang itu. Sementara orang itu ada ikhtiar yang maksimal, kemudian Allah kabulkan. Dia bertobat kepada Allah, dia memanfaatkan sisa umurnya untuk melakukan hal-hal yang baik. Dengan itu kemudian Allah hapuskan. Tentu saja ada hal menurut mata pandang kita orang itu jelek. Tetapi waktu yang sedikit di ujung kehidupannya orang itu memanfaatkan dengan baik, maka disitulah jangan pernah diri kita memandang rendah orang lain karena kesalahan dan kekhilafan yang dilakukan. Sementara orang itu menyadarinya, orang itu terus berikhtiar menjadikan kehidupannya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Sisa umur dimanfaatkan dengan lebih baik. Apa hal-hal yang harus kita lakukan agar benar-benar kesempatan sisa umur yang Allah berikan ini menjadi umur yang berkah, umur yang baik? Kita ikuti berikutnya, sesi yang kedua nanti ada langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Ikuti yang satu ini. وحنيني لصحبتي وحنيني وحنيني لصحبتي وحنيني. IKI TV, inspirasi insan Rabbani.